Kalau tadi bicara terkait dengan yang viral itu, Betul. memang kemarin Pak Dandim memang melapor kepada kami. Pak Dandim ya? Ya. Oke, Pak Dandim itu sudah melapor, dia betul. Jadi memang dia sudah melapor secara resmi kepada kami dalam artian laporan itu. Tetapi harus diingat bahwa Pak Dandim kan tidak punya hak pilih. Nah, itu kami lakukan. Karena kalau pencegahan saja tanpa ada tindakan itu juga percuma. Jadi semacam pencegahan, tapi kalau memang sudah kami cegah kemudian juga tidak dihiraukan, baru kami akan melakukan upaya terakhir ya, ultimum remedium, melakukan penanganan pelanggaran atau penindakan itu. Hiruk pikuk pemilu dan pesta demokrasi sudah dimulai. Para calon sudah menebar janji untuk mengikat dan memikat rakyat. Bawaslu sebagai panglima terdepan untuk mengawasi perjalanan pesta demokrasi dituntut untuk selalu aktif dalam melakukan pengawasan. Dan hari ini bersama saya sudah hadir di studio Rasan-Rasan Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Mas Rohmat Basuki. Selamat datang Mas Rohmat. Terima kasih Mas Heru. Hujan-hujan ini meluangkan waktunya di tengah kesibukan. Matur suwun sekali, pokoknya sudah berkenan hadir di studio Rasan-Rasan. Sami-sami Mas Heru. Kami juga berterima kasih sudah diundang di acara yang mungkin baru pertama kali ya diundang di Rasan-Rasan ini. Iya, Mas. Nanti bisa kok kita undang-undang lagi. Oh siap. Mas Rohmat, jeneng ngapunten. Jadwal kampanye terbuka sudah dimulai. Betul. Pesta demokrasi ini sudah tabuh, sudah ditabuh ya genderang untuk Pilpres ini. Kalau sejauh ini mungkin dari Bawaslu khususnya di Sukoharjo sendiri sudah seperti apa langkah yang dilakukan dari pengawasan, sisi pengawasan Mas Rohmat? Terima kasih Mas Heru. Jadi kalau kita melihat bahwa kampanye pemilu tahun 2024 kan dimulai dari tanggal 28 November kemarin 28 November, sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 nanti. Nah, dari kampanye itu kan kita menjadi dua tahap ya. Yang pertama itu adalah kampanye dalam bentuk rapat terbatas atau pertemuan tatap muka. Itu boleh sepanjang tanggal 28 November sampai dengan tanggal 10 Februari 2024. Tetapi mulai tanggal 21 kemarin, 21 Januari itu sudah dimulai adanya kampanye rapat umum. Nah ini yang terbuka itu ya. Betul, kalau dikata masyarakat lebih terbuka, mengatakan rapat terbuka, tapi dalam bahasa PKPU kan rapat umum. Rapat umum. Ya, apa yang sudah kita lakukan tentu saja kita yang utama itu kan kita melakukan pencegahan ya, agar aturan-aturan kampanye itu benar-benar dilaksanakan oleh orang-orang ataupun larangan-larangan itu bisa dihindari oleh peserta kampanye itu sendiri. Dan juga kita juga mengendaki agar orang-orang yang dilarang untuk ikut berkampanye itu janganlah berkampanye. Itu sudah kami lakukan, yaitu dengan cara sosialisasi maupun kami juga melakukan pendekatan-pendekatan kepada tokoh-tokoh partai politik untuk tidak melibatkan orang-orang yang memang dilarang atau hal-hal yang dilarang dalam kampanye itu sendiri. Jadi sudah ada aturan-aturan tersendiri. Betul. Bahwa mereka tidak boleh, tidak sembarangan orang, misalkan seperti ASN, TNI, Polri dan lainnya itu memang tidak boleh terlibat dalam itu ya. Iya. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang 7 ya, Undang-Undang 7 tahun 2017 terkait dengan pemilihan umum itu jelas bahwa di pasal 280 itu kalau kita mengatakan kampanye itu kan dalam bahasa kami kan mbok-mbokannya itu kan di pasal 280 itu siapa-siapa saja yang dilarang itu kan dijelaskan di situ. Sudah jelas sekali. Termasuk di situ adalah keterlibatan dalam artian keterlibatan ASN, TNI, Polri, kemudian juga kepala desa, perangkat desa, terus kemudian juga BPD dan banyak lagi lah. Itu memang mereka dilarang untuk terlibat ataupun paling kan mereka menjadi tim dari kampanye itu sendiri. Mas Rohmat, ada yang menarik ini ketika beberapa waktu yang kemarin mungkin dan ini bahkan sudah menjadi pemberitaan nasional dan viral. Betul. Apa itu namanya? Ada baliho salah satu yang lagi ramai dibicarakan kebetulan kan itu ada gambar kemana itu saya udah menebak ini. Ada gambarnya Pak Tentara, ada juga gambarnya paslon yang kebetulan beberapa waktu lalu kan juga dilaporkan ke Bawas.
Sampai hari ini perkembangannya seperti apa Mas untuk yang itu? Ya gini, kalau kita melihat itu kan satu ya, kalau kita bicara terkait dengan mekanisme penanganan pelanggaran itu kan kalau di Bawaslu itu masuk dalam kategori lex spesialis ya Mas. Lex spesialis betul. Ya. Jadi pelanggaran ataupun yang dapat dilaporkan atau yang dapat melapor itu kan tidak seperti pidana umum. Jadi beda. Jadi bukan setiap pelanggaran itu menjadi ranah dari Bawaslu. Betul. Kalau saya bicara terkait dengan mekanisme penanganan pelanggaran itu sendiri ataupun penanganan pelanggaran ataupun pelanggaran itu sendiri kan kami punya step-step ya Mas ya, atau langkah-langkah atau proses. Sebagai contoh, kalau kita bicara mengenai pelanggaran itu kan di Bawaslu itu kan ada 3 sebenarnya. 3 itu apa saja? Ya, yang pertama adalah pelanggaran administrasi pemilu. Itu terkait dengan tata cara, mekanisme atau prosedur dan tahapan yang dilanggar, dan biasanya ini hubungan kita dengan penyelenggara pemilu yang lainnya. Nah, kalau kita bicara penyelenggaranya berarti dengan KPU dan jajarannya seperti itu. Betul. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran kode etik. Nah, kode etik ini lebih kepada internal, maksudnya kepada penyelenggara pemilu. Personalnya berarti betul, ya. Bagaimana? Jadi pelanggaran karena melanggar sumpah janji yang sudah diucapkan pada saat pelantikan, itu kode etik. Dan terakhir adalah pelanggaran pidana pemilu, Mas. Pidana pemilu. Nah, kalau pidana pemilu ini memang menarik. Karena kalau kita bicara pidana, orang akhirnya nanti apakah pidana pemilu itu sama dengan pidana umum dan sebagainya, padahal jauh berbeda. Jadi kalau pidana pemilu itu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang sudah diatur dalam Undang-Undang 7. Jadi tidak Undang-Undang KUHP dan sebagainya, tetapi lebih kepada Undang-Undang Pemilu itu sendiri. Itu tadi yang jenengan sampaikan di awal bahwa ini sifatnya adalah lex spesialis itu ya. Jadi tidak bisa menggunakan undang-undang yang di luar kewenangan dari pemilu itu. Tapi memang kalau kita bicara terkait dengan pidana pemilu ini, kita bicara mekanisme penanganan pelanggaran beda lagi juga, kan seperti itu Mas. Jadi tidak setiap orang itu bisa melapor, gitu kan. Semisal kalau kita bicara di penanganan pelanggaran di Bawaslu itu kan ada yang namanya, saya kira juga di semuanya sama ya, hampir sama, cuman memang batasannya ada. Sebagai contoh, bahwa untuk syarat formal itu kan beda lagi. Ada syarat-syarat formalnya, ada syarat formalnya, ada syarat materialnya. Jadi nggak semua orang, misalnya anak umur 12 tahun bisa kemudian lapor ke Bawaslu, ya itu kan sudah tidak memenuhi syarat formal. Jadi gini, syarat formal di Bawaslu itu satu, orang yang bisa melapor itu harus punya hak pilih, Mas. Punya hak pilih. Betul. Kalau usianya 12 tahun kan otomatis belum punya hak pilih. Nah, kecuali kalau dia sudah menikah. Oh iya. Udah lagi. Artinya ketika udah itu gugur dulu ya. Betul. Orang punya hak pilih. Kemudian yang kedua adalah formalnya itu adalah waktu tidak melebihi 7 hari. Sejak kejadian. Sejak kejadian, sejak diketahui. Ya, bukan sejak kejadian ya. Kemudian yang ketiga adalah adanya pelapor, seperti itu. Kemudian terlapor. Dan kemudian kalau kita bicara terkait dengan syarat lainnya adalah syarat material. Dan di syarat material itu satu, bahwa ada uraian kejadiannya. Betul. Kemudian siapa yang dilaporkan, kemudian kapan dan di mana, gitu. Itu syarat formil materialnya itu harus terpenuhi semua. Kalau misalnya itu salah satu tidak terpenuhi aja, itu maka menjadi kami tidak bisa untuk menindaklanjuti. Ketika salah satunya tidak terpenuhi, sudah gugur ya, tidak bisa terregistrasi. Jadi gini, saya ilustrasikan aja ya Mas ya. Kalau tadi bicara terkait dengan yang viral itu, memang kemarin Pak Dandim memang melapor kepada kami. Pak Dandim ya? Ya. Oke, Pak Dandim itu sudah melapor, betul. Jadi memang dia sudah melapor secara resmi kepada kami, dalam artian laporan itu. Tetapi harus diingat bahwa Pak Dandim kan tidak punya hak pilih. Nah, itu artinya secara peraturan formal, kami secara formal dia tidak memenuhi. Sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pelapor. Akhirnya kan sebagai pelapor sudah tidak memenuhi kan. Nah, istilah kami itu bisa ditindaklanjuti atau tidak, atau bisa diregister atau tidak. Nah, kalau bisa diregister maka dia bisa ditindaklanjuti. Betul. Tetapi kalau memang tidak memenuhi salah satu, gitu kan tidak bisa kita register, tidak bisa kita tindaklanjuti. Tapi mungkin ketika Pak Dandim taruhlah misal memang beliaunya tidak mempunyai hak pilih ya. Betul. Dalam konteks mungkin saya mencoba ketika sudah ada foto yang terpampang dengan pasal itu, pikiran orang awam pasti ini pidana pelanggaran pemilu. Betul. Saya larinya tetap ke Bawaslu kan seperti itu. Mungkin ketika kita tidak akan pernah tahu apakah ditindaklanjuti atau terregister atau enggak ya.
dilihat dari syarat formal material. Syarat formal dulu ya. Jadi memang di Bawaslu itu kami kami mempunyai kewajiban untuk menerima semua laporan, Mas. Tidak boleh menolak ya, Mas. Tidak boleh menolak. Betul. Itu memang hukum wajib di kami. Semua laporan, bahkan seandainya ada anak umur di bawah umur yang melapor kepada kami pun tetap diterima. Kami terima, tetapi memang ada kajian awal. Kajian awal ini adalah untuk menentukan satu, apakah laporan itu memenuhi syarat formil atau material. Kemudian yang kedua, kalaupun itu syarat formil sudah terpenuhi, kemudian pasal yang akan disangkakan itu apa? Disitulah kami ada kajian awal. Jika syarat materialnya ada yang belum terpenuhi, maka kami memberi surat kepada si pelapor untuk memenuhi. Jadi kami ada proses itu 2 hari untuk memenuhi, kami ada waktu 2 hari untuk kajian, kemudian hari ketiga kami mengirim surat untuk memenuhi. Jika tidak bisa, maka kan tidak bisa kita registrasi. Tapi kalau bisa ya tetap kami punya kewajiban untuk meregistrasi atau menindaklanjuti laporan tersebut. Gitu. Artinya dalam kasus laporan yang disampaikan Pak Dandim ke Bawaslu itu di awal pun sudah mungkin jenengan sudah perso ya bahwa ini tidak mungkin bisa terregister. Karena memang ini syarat formalnya tidak terpenuhi. Betul. Jadi gini, kami melihat bahwa kami juga punya aturan ya. Kami juga pernah peraturan Bawaslu terkait dengan mekanisme penanganan pelanggaran. Yaitu tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa untuk menjadi pelapor tentunya dia harus punya hak pilih seperti itu. Itu catatan satu dulu ya. Hak pilih dulu itu kata kuncinya di situ. Iya, kalau dia nggak punya hak pilih kami terima laporannya. Tapi saya pastikan bahwa itu tidak akan bisa kami tindak lanjuti dalam artian kami tidak bisa melakukan register gitu. Nah, kecuali kalau beda halnya seandainya yang melaporkan warga sipil punya hak pilih dan juga dia itu syarat formil material terpenuhi, maka kami punya kewajiban untuk menindaklanjuti terlepas bagaimanapun. Karena mungkin banyak yang tidak paham juga, Mas, ketika seperti yang Jenengan sampaikan tadi bahwa ketika orang tidak atau belum punya hak pilih itu memang ketika laporan kemungkinan besar memang tidak bisa diterima kan. Bukan tidak bisa diterima, tidak bisa kita tindak betul, tidak bisa kita register gitu kan. Artinya kan ketika dalam kasus mungkin Pak Dandim ini bukan salah di Bawaslu ketika tidak bisa menindaklanjuti dari laporan di awal itu. Bukan. Kami sesuai dengan aturan yang ada di kami sendiri. Kan seperti itu. Peraturan Bawaslu itu kan menyatakan bahwa syarat formil material sudah ditentukan. Termasuk salah satunya itu bahwa pelapor harus punya hak pilih gitu kan. Itu dulu kuncinya. Kuncinya itu. Kalau misalnya kita lebih jauh lagi bicara terkait dengan itu, misalnya kita bicara masalah pemilihan atau pilkada itu kan. Misalnya itu pemilihan Kabupaten Sukoharjo, orang di luar Kabupaten Sukoharjo saya tidak punya hak untuk melapor karena dia tidak punya hak pilih di Sukoharjo. Tidak punya hak pilih di Sukoharjo. Betul. Jadi hal semacam itu. Jadi memang ini yang harus disampaikan kepada masyarakat bahwasanya kami itu tetap akan menerima semua laporan, tetapi bahwa itu apakah bisa ditindaklanjuti dalam konteks itu bisa diregister atau tidak tergantung dari syarat formil atau material yang disampaikan itu gitu loh. Meskipun kalau misalnya kita bicara kemarin kan juga sempat disinggung terkait dengan Gakumdu dan sebagainya. Ada Gakumdu juga itu. Nah, itu kan Gakumdu itu memang dibentuk oleh aturan oleh undang-undang khusus untuk menangani pidana-pidana pemilu. Pidana-pidana pemilu. Khusus itu. Jadi tidak bisa menangani yang lainnya. Jadi kalau bisa di situ di Gakumdu itu kan ada 3 lembaga ya Mas ya. Mas Heru ya. Yang pertama itu kan Bawaslu pasti. Kemudian Kejaksaan, kemudian Kepolisian. Nah, dalam konteks ini pasti dalam misalnya ada laporan dan itu ada unsur pidananya, pasti kami awalnya akan mengundang Gakumdu untuk menentukan apakah syarat formilnya terpenuhi. Kemudian kalau syarat formilnya terpenuhi, syarat materialnya terpenuhi, unsur pasal yang akan disangkakan apa? Kalau memang ada, maka akan kami register. Setelah itu kami akan melakukan proses yang namanya itu klarifikasi. Seperti itu. Ada kajian-kajian di awal dulu ya. Jadi tidak serta-merta kami menolak, enggak, tapi tetap ada kajian lah. Dan kajian awal itu apakah bisa kami tindak lanjuti atau tidak, kami akan memberitahu kepada si pelapor. Itu. Artinya dalam kasus yang Pak Dandim ini juga sudah disampaikan juga bahwa ini memang tidak bisa terregister dan kami sudah berkirim surat sama beliau. Jadi bahwa ini tidak bisa ditindaklanjuti karena memang tidak memenuhi syarat formil. Gitu. Memang kalau sekilas dilihat itu lebih kepada kasus personal ya Mas ya. Artinya muaranya itu mestinya bukan ke Bawaslu ya. Kalau saya tidak mau beropini terkait dengan itu ya Mas.
Mas ya. Itu karena mungkin terserah pandangan publik lah seperti itu. Karena mungkin di pemahaman publik mungkin itu ada unsurnya fitnah, ada unsur pencemaran nama baik, dan mungkin juga undang-undang ITE juga, artinya itu pidana umum. Ya monggo publik untuk menilai itu aja. Saya menilai dari lembaga saya saja seperti itu. Karena memang gini Mas, jadi Bawaslu itu kadang juga itu ada yang namanya itu memproses itu kan pasti itu tadi secara material, tetapi juga ada kajian. Iya. Apakah ini menyangkut pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam undang-undang pemilu atau tidak? Seperti itu. Semisal kita bicara terkait dengan netralitas ASN gitu ya. Kalau sebatas netralitas ASN, maka itu kan tidak diatur di undang-undang pemilu, Mas. Tapi undang-undang ASN sendiri. Undang-undang ASN betul kan? Yeah, nah, di situ. Betul. Maka itu juga tidak langsung serta-merta kita registrasi enggak. Tapi kalau memang hanya pelanggaran netralitas ASN, maka kami akan teruskan ke KSN selaku lembaga yang berwenang untuk memberikan sanksi. Ada semacam rekomendasi. Betul. Tetapi jika ternyata netralitas ASN itu ada unsur pelanggaran pemilunya, semisal di situ ada money politik, nah itu ada double track gitu ya. Yang satu terkait dengan netralitas, yang satu terkait dengan pelanggaran pemilu seperti itu. Nah itu bisa yang kita proses yang pelanggaran pemilunya, tapi yang netralitasnya kita teruskan ke KSN. Oke, artinya kan publik juga harus tahu bahwa khususnya laporan yang seperti itu tidak bisa ditindaklanjuti karena memang syaratnya di awal memang sudah tidak terpenuhi. Artinya kalau ada yang berpikiran bahwa ini Bawaslu mesti rawan ini tidak lanjuti dan lain itu, ya monggo. Artinya kan Bawaslu sudah menyampaikan. Betul. Jadi aturannya sudah seperti ini. Betul. Jadi bukan tidak bisa. Bukan kami tidak mau atau tidak berani, tetapi memang aturannya mengatur seperti itu, kan seperti itu. Jadi kalau kami di Bawaslu kan kami jelas Mas, di Mas kami kan, kami berdiri di bawah undang-undang kan seperti. Kalau memang aturan undang-undang sebagainya itu memang bisa kami tidak lanjuti, pasti kami tidak lanjuti. Gitu. Kalau tidak, kami juga tidak mau memaksakan kan. Dasarnya apa? Wewenangnya sama mana gitu loh. Itu harus clear dulu kan. Iya betul. Jadi kita nggak bisa terus karena opini. Kita kan bekerja berdasarkan aturan Mas, bukan berdasarkan opini gitu kan. Opini publik di medsos itu kan kadang-kadang memang lebih pedes Mas. Iya. Maaf benar netizen. Benar netizen dengan segala itunya kan itu. Saya minum dulu ya. Siap monggo Mas. Anjir menarik sekali Mas Rahmat. Itu mungkin kita masih kaitannya dengan pelanggaran pidana juga. Kalau hari ini kita tahulah kontestasi pemilu dan khususnya pilpres hari ini memang auranya juga agak hangat juga kan ini. Luar biasa. Artinya kalau dari Bawaslu Sukoharjo sendiri untuk antisipasi kaitannya dengan mungkin pelanggaran-pelanggaran yang terjadi atau mungkin ada secara spesifik dibandingkan dengan 2019 kemarin dengan besok itu seperti apa Mas Rahmat? Kalau dibandingkan 2019 kemarin kan jelas beda ya Mas ya. Artinya kan 2019 kemarin kan pertarungannya tidak kalau saya melihat itu tidak sekeras sekarang. Tidak sekeras sekarang. Betul. Dari sini kan kita juga melihat juga bahwa khusus wilayah Solo Raya kan sesuatu yang menarik kan itu. Sangat menarik. Kandang banteng Mas. Selain itu kan juga di sini kan ada kontestan juga. Kontestan. Nah betul, itu ya. Artinya memang yang kami lakukan ya normatif apa yang bisa kami lakukan ya. Artinya kita juga melakukan pendekatan terhadap tim kampanye, kemudian juga dengan peserta pemilu dan sebagainya itu. Ya kami berpikir kami mencoba mensosialisasikan terhadap mereka itu bentuk-bentuk pencegahan lah, karena memang domain kami atau paradigma Bawaslu RI yang diturunkan kepada sampai dengan nanti tingkat jajaran paling bawah di PTPS itu bahwa utamakanlah dulu pencegahan. Jadi kita melakukan upaya itu kan preventif, kemudian baru tindakan kan seperti itu. Jadi memang kita nggak bisa langsung kemudian dalam suatu pelanggaran kita langsung tindak, tapi kita coba ingatkan dulu lah seperti itu. Karena konteksnya memang ini berbeda. Kita memang harus berhati-hati juga. Gitu. Artinya juga ada treatment khusus yang dilakukan Bawaslu ketika ini memang suasananya agak berbeda dengan yang kemarin 2019. Ya. Jadi kan treatment khususnya kan di sini kan kalau kita lihat kemarin ya bahwa ternyata di sini juga banyak aktor-aktor yang berperan di situ kan di situ. Jadi kan bagaimana kita menjalin komunikasi dengan semua stakeholder yang ada. Khususnya kalau saya bicara
khusus wilayah Sukoharjo lah Mas ya. Bagaimana kita menjadikan Sukoharjo itu oke lah kita beda pilihan. Betul. Itu hal yang harus dan dalam suatu juga, kan, negara demokrasi. Betul, wajar. Betul. Tapi bagaimana supaya Sukoharjo kita bikin sejuk aja. Semua permasalahan itu ada channelnya, ada kanalnya, ada penyelesaiannya, ada kanalnya. Jadi tidak harus dengan sesuatu yang lebih kepada kekuatan menakutkan massa dan enggak perlu. Ada kanal-kanal yang sebenarnya bisa digunakan. Itu yang perlu kami sampaikan. Dan itu pun sudah dijamin dengan undang-undang ya. Betul. Ketika mereka merasa mungkin diperlakukan tidak adil atau apa? Iya silakan. Iya silakan aja melapor gitu loh. Atau bisa kalau misalnya melapor ke Bawaslu monggo atau ke lembaga penegak yang lain itu kan bisa dilakukan sebenarnya gitu loh. Ya bagaimana kita menjaga khusus kalau Sukoharjo itu bisa kondusif itu aja Mas. Kondusif dari sisi kondusif di sini kan juga ada dua, yaitu kondusif dari sisi pelaksanaan pemilu itu berjalan berkualitas dan bermartabat dengan cara minim pelanggaran lah kan seperti itu. Kemudian juga yang kedua itu kondusif dalam arti sisi keamanan. Sisi keamanan juga. Karena ini kan hanya kontestasi 5 tahun lah seperti itu. Tapi kadang-kadang 5 tahun itu ngerusak apaan loh Mas, tonggo. Nah itulah. Itu memang perlu kedewasaan berpolitik itu Mas ya. Apalagi kalau misalnya kita bicara pilkades lebih parah lagi. Itu justru malah saomah ya itu kan seperti itu. Gitu. Oke, jadi kalau dalam situasi semacam ini yang paling rawan khususnya. Kalau saya kebetulan kan juga di Sukoharjo. Sebenarnya kalau dilihat dari luar secara kasat mata kondusif Mas. Tapi dalam situasi yang kondusif seperti ini, bukankah ini juga menjadi satu perhatian khusus malahan? Iya. Jadi kami tetap dalam kondisi bagaimanapun, kami harus tetap bisa memitigasi persoalan, kemudian juga melakukan upaya-upaya pencegahannya, termasuk juga nanti upaya tindakannya bagaimana, gitu kan seperti itu. Itu hal yang memang harus terus-menerus kami lakukan. Karena kalau pencegahan saja tanpa ada tindakan itu juga percuma. Jadi semacam pencegahan, tapi kalau memang sudah kami cegah kemudian juga tidak dihiraukan, baru kami akan melakukan upaya terakhir ya, ultimum remedium, melakukan penanganan pelanggaran atau penindakan itu. Itu yang memang harus kami lakukan itu. Tapi sebisa mungkin kami jangan sampai lah melakukan upaya penindakan ini kalau memang pencegahan yang kami lakukan itu bisa dilaksanakan. Betul. Gitu. Menurut saya seperti itu aja mitigasinya. Meskipun dalam situasi yang tenang atau apa ini kan ngerti-ngerti mau lebih baik kan mencegah dulu kan seperti itu. Jadi air yang tenang itu kan justru malah dalam Mas. Justru menghanyutkan malah nanti. Ya itu makanya kan kita juga bukan berarti terus kondisi tenang itu terus kita jadi leha-leha tapi justru kita juga harus waspada juga gitu kan, waspada juga bagaimana kenapa kok misalnya ada seperti ini kok enggak ada ini ada apa gitu. Tapi kami juga tetap melakukan upaya-upaya itu mitigasi persoalan kan seperti itu. Siap. Ya begitulah. Siap. Dan ini kalau yang Sukoharjo daerah paling rawan di Bawaslu itu ada kan mungkin peta-peta daerah tertentu yang mungkin rawan dengan pelanggaran dan lain sebagainya berdasarkan mungkin pengalaman sudah, karena dulu juga pernah ada, seingat saya itu ada PSU ada di beberapa titik itu artinya kan itu juga harus diantisipasi itu tidak lepas dari isu-isu yang mungkin beredar di masyarakat. Jadi kalau gini Mas Heru, kalau kita melihat dari pengalaman tahun 2019 kemarin itu di Sukoharjo kan ada PSU juga, bahkan di tempat Mas Heru juga ada kalau nggak salah itu kan. Memang kalau kita petakan itu kalau kita petakan daerah-daerah yang rawan itu kan tetap daerah-daerah perbatasan gitu ya, misalnya perbatasan dengan daerah lain gitu kan, karena di situ mobilisasi kan juga lebih dekat dengan daerah lain kan seperti itu. Kemudian juga kalau kita melihat itu kemarin itu waktu terjadi PSU kan adanya hoax itu Mas. Jadi hoax di mana orang hanya menggunakan KTP saja dia bisa memilih gitu kan, dan itu kemudian dilakukan dan itu. Kemudian juga yang ketiga adalah terkait dengan mungkin dengan pengetahuan dari petugas penyelenggara sendiri di lapangan pada saat itu. Yang kurang paham dengan bisa jadi kurang paham atau lena atau bagaimana. Karena makanya kemudian kemarin pada saat pelantikan PTPS di Sukoharjo itu saya sarankan atau saya instruksikan bahwa kita harus memitigasi atau kita harus melihat atau memetakan jam-jam apa yang rawan dalam TPS itu gitu kan. Jadi kayak jam awal jam 7 itu kan juga jam-jam rawan Mas. Dalam artian kan jam-jam rawan itu
apakah proses persiapan pelaksanaan pemungutan suara itu benar dilaksanakan sesuai aturan atau tidak. Karena apa? Efeknya nanti ini bisa cacat secara hukum. Gitu. Semisal gini, ternyata pada jam 6.30 atau sebelum pembukaan PTPS kan harusnya ada yang namanya itu pengucapan sumpah janji anggota KPPS, yang lain kan itu ternyata tidak dilakukan. Nah itu kan berarti kan dia belum KPPS, itu berdampak luar biasa kan nanti kan. Sudah cacat dulu ya? Iya, karena dia wewenang apa dia belum dilantik loh gitu kan. Terus kemudian yang kedua terkait dengan jam-jam istirahat. Nah disinilah sebenarnya kuncinya. Kemarin kalau di Sukoharjo ada PSW itu kan di jam-jam itu Mas. Jam-jam itu ya. Jadi ada hoax bahwa kemudian banyak dilakukan oleh orang-orang yang saya mengatakan itu mungkin mereka tidak tahu baik dari sisi pemilih maupun dari sisi penyelenggaranya. 2 atau 3 orang melakukan pemilihan akhirnya terjadi PSU. Nah itu menjadi pelajaran buat kita semua lah agar ini bisa kita antisipasi. Mungkin juga pada saat kemarin itu kan banyak sekali petugas yang tumbang juga Mas, karena memang ya tingginya pekerjaan mereka, jamnya seperti ini, artinya kan memang dalam situasi itu fokus mereka juga berkurang, bisa dimanfaatkan oleh orang-orang memang akan mencoba untuk melakukan mengacaukan situasi. Bisa. Tetapi kita harus ingat juga ya Mas Heru bahwa kemarin itu banyak yang tumbang itu bukan di saat pemungutan suara. Bukan di saat pemungutan suara ya? Bukan. Tapi pada saat rekapitulasi. Iya kan? Kesel pada ya. Saat banget penghitungan, kemudian juga pengisian form-form gitu. Itu kan formnya kan enggak cuma satu, tapi banyak kan. Anggap saja misalnya gini lah, sekarang form C ya. Form C hasil misalnya kalau dulu kan C1 pelan. C1 itu kan. Itu kan misalnya sekarang itu kita misalnya dulu dikembalikan ke sekarang gitu. Yang sekarang paling tidak ada 5 form yang harus ditulis dan sama. Misalnya di sini adalah DPD, kemudian Presiden, DPR RI, provinsi sama kabupaten. 5. Harus, dan ini saksi harus diberi semua. Tambah apa? Berarti kan ada salinannya berapa? Betul. Dan itu harus tulis tangan. Iya. Kemudian itu kan berapa udah visinya luar biasa. Dan kalau informasi yang saya dapat terakhir itu akan ada yang namanya itu modifikasi terkait dengan itu. Penggunaan teknologi mungkin ya. Informasi yang dapat ada yang namanya Sirekap itu kan. Cuman memang kita belum uji secara langsung terkait dengan Sirekap itu. Karena apa? Bahwa namanya aplikasi kan pasti ada kelebihan juga ada kekurangan. Mungkin ada titik errornya di mana. Kita akan kedua juga bahwa ada jaringan internet di daerah itu bagaimana. Betul. Itu kan juga melihat juga. Belum lagi SDM yang mungkin menggunakannya itu kan. Nah, dari 7 orang itu apa semua bisa. Semua mampu atau cuma dipasarkan 1 orang saja. Itu tambah keder meneh kan nanti akhirnya. Tapi memang kalau kita lihat sekarang KPPS itu kan ada batasnya juga Mas. Jadi umurnya maksimal 50 tahun kan. Kemudian juga usianya juga lebih muda 17 tahun. Tapi kita berharap aja bahwa ini paling tidak mengurangi, jangan sampai kejadian 2019 terjadi lagi, karena bagi saya itu satu nyawa itu sudah sangat besar sekali gitu loh. Sangat berharga sekali. Dampaknya juga luar biasa. Gitu. Jangan sampai itu terjadi lah. Kalau sakit itu cepat masuk angin, dikai pil masuk angin rampung lah, jangan sampai itu. Itu pelajaran berharga banget buat kita. Artinya memang ini dari penyelenggara juga harus dipersiapkan betul secara fisik, mental dan lainnya. Betul. Ya, Mas, kalau kita berbicara soal apa yang tadi jenengan sampaikan, tidak lepas dari hoax dan lain sebagainya. Hari ini kita mau tidak mau dan tidak bisa dipungkiri bahwa informasi-informasi itu sudah berada di tangan warga. Artinya gadget itu sangat-sangat menentukan, ada media sosial dan lain sebagainya. Nah, sebagai Bawaslu itu juga pasti akan mencermati hal semacam itu. Langkah yang dilakukan Bawaslu untuk meminimalisasi terjadinya hoax yang tidak benar diterima masyarakat seperti apa, Mas Rahman? Artinya kan memang ya kita seperti kata Mas Heru tadi bahwa sekarang setiap orang itu pasti punya gadget lah. Ibaratnya kan seperti itu. Enggak ada lah misalnya umur SD aja udah punya. Udah megang TikTok Mas, gitu, TikTok dan sebagainya gitu. Ya itu memang salah satu dikatakan kelebihan atau kerugian dari suatu teknologi ya. Kalau kelebihan informasi cepat masuk. Tetapi memang kelemahannya bahwa banyak orang yang belum tidak ada filternya. Belum mengerti terkait dengan literasi digital. Betul. Seperti itu. Nah,
kami di Bawaslu itu kami sudah melakukan upaya-upaya sosialisasi bekerjasama dengan Diskominfo terkait dengan bagaimana memfilter, bagaimana kita memilah dan memilih berita yang baik dan benar. Itu satu itu. Kemudian yang kedua, kami bekerja sama dengan admin medsos yang ada di Sukoharjo, Mas. Oh, enggak ada admin itu. Jadi admin medsos kan di Sukoharjo itu kan banyak sekali kan, ada Sukoharjo Makmur, ada ICS, ada apa lagi lah, itu banyak sekali. Kami melakukan sosialisasi dan juga kami pengen belajar dari mereka bagaimana sih sebenarnya untuk memilih dan memilah ini berita itu baik benar atau berita ini salah. Itu kemarin kami sudah, insya Allah nanti tanggal 26 kami akan adakan kegiatan dengan mereka juga itu. Kemudian juga kami sudah membentuk yang namanya itu relawan siber, Mas Heru. Relawan siber yang sampai saat ini memang belum banyak sih, ada 6 orang yang itu mahasiswa yang kalau saya mengatakan itu cakap dalam bidang digital mereka sudah bisa expert di bidangnya berarti. Kalau expert mungkin belum terlalu tinggi ya, mungkin lebih cakap daripada saya seperti itu. Jadi mereka akan kita minta bantuan terkait dengan bagaimana sih pengawasan medsos itu. Itu yang memang harus kami sampaikan kepada publik gitu kan. Dan yang sebenarnya kalau saya itu lebih pada yang admin medsos itu, Mas, karena Sukoharjo itu kan apalagi medsos itu kan admin cuma 1-2. Betul, ada grup-grup yang di Facebook. Dan itu mereka tuh luar biasa karena apa? Followernya kalau sekarang follower ya, atau apa ya? Kalau di Facebook itu kan ribuan. Betul. Dan itu ratusan ribu. Betul, itu satu bentuk apa ya? Media yang luar biasa. Media luar biasa, bahkan sekarang kalau mereka itu bisa aja bekerja sama dengan peserta pemilu untuk kampanye di situ kan boleh, gitu. Nah, 50.000 gitu kan, luar biasa. Dan ini sasarannya acak, gitu. Ada yang sasarannya acak, ada yang sasarannya itu dibatasi 17 ke atas. Betul. Bisa diatur itu. Artinya admin itu juga harus paham bahwa ketika ada uploadan yang dari netizen mungkin yang berbau hoax dan lain sebagainya, mestinya juga bisa memfilter itu. Bisa. Ketika mereka mungkin, yang namanya admin kan dengan segala konsekuensinya kan. Betul. Artinya ada konsekuensi ketika nanti taruhlah misal ini ada hoax dari sini, tiba-tiba admin, wah aku kurang ngerti. Ketika taruhlah misal itu menjadi persoalan, apakah si admin itu juga bisa juga nanti ketika berujung pada persoalan yang lain misalnya. Ya, kalau itu kan gini, Mas. Jadi kami sendiri kan juga ada keterbatasan kan terkait dengan bagaimana sih kita men-tracking terkait dengan akun itu. Karena seperti tadi saya nyatakan bahwa dalam suatu kasus kita tidak hanya melihat dari permukaan saja kan. Misalnya gini, ada hoax. Nah, hoax itu pertama kan yang kita lihat itu adalah siapa yang mengirim dulu. Nah, kalau yang mengirim itu ternyata itu fake account kan juga kesulitan juga. Itu. Tetapi kami berharap pada teman-teman admin medsos itu, ayolah kita sama-sama. Kalau memang ada hal yang berpotensi untuk yang dalam tanda kutip itu menimbulkan kerusuhan atau bagaimana, silakan di screenshot itu nanti kami akan bekerja sama dengan Diskominfo terkait dengan proses selanjutnya kan seperti itu. Artinya ketika nanti ada satu grup taruhlah misal di media sosial itu paling banyak iki sing akeh kok ngene kono hoake dari ini itu juga bisa direkomendasikan untuk nanti di-banned berarti, Mas. Bisa. Ya? Bahkan itu tidak hanya misalnya tidak ada Facebook dan sebagainya, tapi memang waktunya lama ya. Kalau misalnya bicara Facebook, TikTok, Instagram itu kan juga mereka perusahaan-perusahaan yang memang besar karena seperti itu. Betul, iya. Jadi di satu sisi memang itu mereka kan juga tidak akan serta-merta kita ban itu kan ya enggak, Mas. Di take down lah minimal aman. Ya kan di take down ya seperti itu kan ya. Wong ini kembali lagi ke masalah cuan lah. Tapi satu hal yang perlu diingat mereka bahwa ada undang-undang yang namanya ITE dan lain sebagainya itu ya. Itu yang harus diingat sih. Dan kami berharap rekan-rekan admin medsos itu marilah kita sama-sama menjaga, jangan sampai di luar aja kondusif tapi di medsos itu kan menjadi tidak kondusif itu. Nah, itu biasa dibawa ke masyarakat. Nah, itu yang salah kan sebenarnya. Wong ramene di medsos dibawa ke dunia nyata. Rata-rata kayak gitu. Nah, itu sing yang kalau saya melihat itu mari yang ini kan yang bisa menjaga kan sebenarnya admin bagaimana dia bisa membina atau men-take down itu kan, karena kalau orang itu wong jenenge kadang itu kita sekarang kan istilahnya hajarimu harimaumu, kadang orang curhat aja di situ dan sebagainya, tapi bagaimana curhat itu tidak menyakiti orang lain lah. Dalam konteks ini
Kita itu adalah negara demokrasi ya. Kita bebas lah melakukan apapun. Kita bisa berkreasi di medsos, kita di dunia berkreasi. Tetapi jangan sampai kebebasan kita ini mengganggu kebebasan orang lain. Betul. Ini kan batasnya kan di situ. Bukan berarti terus kita sebebas-bebasnya dengan mengganggu kebebasan orang lain. Betul. Kontrol tetap cari dari kita sendiri kan. Kalau menurut saya seperti itu sih. Kayak kemarin saya juga sempat curhat di medsos, Mas. Curhat saya gini, Mas, sederhana. Ada yang lebih memekakkan di telinga kita selain knalpot brong itu. Ada yang lebih bahaya. Dompet brong, Mas. Dompet kosong. Ketika dompet kosong itu dampaknya sangat masif sekali. Biasa, makanya saya kemarin usul di medsos itu curhat ya. Dan mbok ya diusulkan ada operasi dompet zong. Itu mungkin quote of the day bisa. Bisa quote of the day itu. Oke. Pasti jenengan juga sepakat itu. Ya sepakat Mas. Iya. Yang dompet apalagi ada operasi dompet kosong. Iya, langsung diisi kan. Nah, itu. Besok lah ngomong jenengan lah ngomong sama Kapolres. Nah, seperti contoh gini Mas, kemarin kan juga saya kalau kenal Pak Bro itu saya ingat ya. Iya. Jadi memang orang berpikir bahwa kalau kampanye kemudian menggunakan kenal Bro ini menjadi ranah Bawaslu juga. Ya bukanlah. Contoh gini, itu kan masalah kenal Bro ini terkait dengan undang-undang lalu lintas juga. Betul. Kan? Nah, undang-undang lalu lintas kan di luar kewenangan kita. Di luar kewenangan itu dulu ada Polri yang akan melakukan penindakan itu. Jadi kami juga nggak bisa melakukan apapun terkait dengan itu, karena itu kanal Bro itu kan menjadi ranah perundangan lainnya. Seperti juga tadi netralitas ASN. Oke, siap. Mas Rohmat. Menarik sekali diskusi kita pada kesempatan hari. Namun ya mungkin panjenengan juga ada kesibukan yang lain dan ada keterbatasan waktu juga. Lain waktu mungkin kita bisa nyambung lagi. Terima kasih. Cuma satu hal mungkin sebelum kita akhiri kegiatan pada malam ini seperti biasa kita minta closing statement dari panjenengan terkait dengan mungkin pengawasan pemilu dan lain sebagainya. Monggo Mas Rahmat. Terima kasih Mas Heru. Yang pasti kami berharap pada masyarakat terutama semuanya lah, bahwa menghadapi pemilu tahun 2024 ini mari kita berdemokrasi secara sehat gitu loh kan. Dalam artian berdemokrasi secara sehat itu mari kita jaga supaya kondusivitas kita itu di daerah itu bisa terjaga lah. Bahwa yang namanya pesta demokrasi kan harusnya dihadapi dengan sukacita, dengan senang gitu. Jangan sampai yang namanya pesta demokrasi itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Tapi bagaimana supaya demokrasi bisa berlangsung dengan baik, berkualitas dan bermartabat, ya patuhilah aturan-aturan pemilu itu sendiri gitu loh. Jadi menjaga semuanya sehingga kita dalam melaksanakan demokrasi 5 tahunan ini dalam pemilu itu kita bisa melaksanakan dengan berkualitas, bermartabat dan yang pasti yang selalu saya dengar tanpa ekses lah. Tanpa ekses seperti itu. Jangan coba-coba melakukan pelanggaran kalau tidak ingin bermasalah. Matur suwun sekali Mas Rahmat. Sami-sami Mas Kita Heru. boleh beda pilihan, boleh beda pilihan dalam hal pilpres apapun, tapi tetap kalau saya boleh meminjam tagline Pak Kapolres Sukoharjo, tetap pas seduluran. Gitu. Matur suwun sekali. Sami-sami Mas Heru. Terima kasih juga. Sukses selalu.